Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari sejenak kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk melihat maksud dan tujuan kedatangan Kristus di dunia ini. Boleh dikatakan hari ini Yesus menunjukkan misinya datang ke dunia ini, yakni menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, dan pemberitaan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus pun ingin agar kita, pengikutnya, mengambil bagian dalam misi ini. Jelas, Yesus telah menunjukkan kehadirannya bagi sesama. Ia telah menjadi saudara bagi yang lain dengan mengasihi sesama, menyembuhkan yang sakit, mendengarkan orang-orang, mengampuni dosa orang, dan juga membangkitkan orang yang telah mati.
bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mengambil bagian dalam misi Kristus? Mari kita merefleksikan diri, agar kita kemudian mampu mengambil bagian dalam misi Kristus ini. Kita pun diajar agar kita tidak menjadi pribadi yang egois, yang ingin menang sendiri, seperti orang-orang sejaman Yesus yang tidak mampu melihat bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Mari membuka mata hati kita lebar-lebar, agar misi Kristus yang kita dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh terwujud dalam diri kita pada hari ini dan selanjutnya. Begitu banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Mari kita menyelamatkan mereka dengan kehadiran kita sendiri. Tidak perlu banyak-banyak melakukan sesuatu. Dengan perkara-perkara kecil, kita memulai untuk menebarkan kasih Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.